channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @cerita sisi kanan. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Perumahan Para Lelembut. Sore itu Mas Hu dan aku sedang bercengkrama di pinggir rumahku. Kami bercengkrama dan juga berdiskusi mengenai banyak hal, mulai dari topik memancing, makanan, hingga membahas tentang rumahku yang belum jadi direnovasi. Aku yang notabene masih SMP pada waktu itu cenderung lebih banyak bertanya dan memperhatikan pertanyaan dari Mas Huda. Tidak terasa topik pembicaraan kami pun bergeser ke topik pembicaraan mistis. Mulai dari pengalaman Mas Huda menyembuhkan orang kesurupan, bertarung dengan hal gaib, hingga beberapa tips dalam menghadapi makhluk gaib. Juga tidak lupa beliau mengajarkan doa-doa yang jika dibacakan seluruh makhluk halus akan kepanasan, termasuk Banaspati sekalipun. Aku yang masih SMP hanya diam dan mengambil buku catatan untuk mencatat doa-doa yang diajarkan Mas Huda. Tiba-tiba keingintahuanku kembali muncul. Aku pun bertanya kepada beliau tentang misteri yang terjadi di perumahan Angsa Putih di daerah Sidoarjo. Konon katanya perumahan itu dihuni oleh ribuan lelembut halus yang entah datang dari mana. Rumor yang beredar tanah tersebut dibangun di bekas kuburan, atau ada rumor lain yang mengatakan bahwa tanah urung atau tanah pondasi di perumahan Angsa Putih diambil dari tempat angker di Pasuruan. Mas Huda pun tersenyum sambil berkata, "Memang benar perumahan itu angker. Coba saja ke sana," ucap Mas Huda. Keesokan harinya selepas sholat isya, aku datang sendiri ke perumahan Angsa Putih tersebut. Hawa tidak enak sudah menyelimuti tubuhku. Angin dingin tidak ketinggalan meniup tengkuk dan juga ujung siku tanganku. Pohon di kanan kiriku mulai bergetar hebat, seperti ada orang yang menggoyangkan pohon tersebut. Namun aku tetap berjalan. Tidak lupa ku baca beberapa doa-doa perlindungan, seperti ayat kursi dan juga lainnya. Suasana kembali tenang, aku pun berhenti di suatu titik pertigaan. Di perumahan tersebut lalu ku bacakan doa membuka mata batin yang diberikan oleh Mas Huda. Setelah selesai membaca doa, aku pun bergegas menelusuri perumahan Angsa Putih tersebut. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan perumahan Angsa Putih tersebut. Hanya suatu perumahan yang diterangi lampu jalan dan lampu rumah. Lalu kemudian ada beberapa penghuni perumahan yang menyapaku. Kala itu Cemandi masih sepi. Mereka pun masih tinggal berjauhan, dan unit yang terisi pun cenderung unit yang tengah. Sementara unit yang di pinggir-pinggir dan unit yang di depan masih kosong dan tidak berpenghuni. Beberapa warga yang sudah menempati perumahan tersebut lebih memilih berbincang-bincang dengan keluarga dan anak-anaknya di rumah. Beberapa warga yang saya temui pun enggan untuk keluar rumah. Malahan saya yang disuruh masuk dan bermain di rumah bersama anak-anak mereka.
Lalu kemudian aku pun menolak dengan halus dan mengatakan bahwa aku akan melakukan penelusuran di perumahan ini. Lalu kemudian mereka pun mengerti, bahkan sebagian dari mereka pun mengatakan bahwa unit yang di pinggir dan belakang memang yang paling angker. Pak Adi, salah satu warga, mengatakan agar aku berhati-hati. Aku pun kemudian mengiyakan. Sejurus kemudian aku terus berjalan hingga pada suatu titik di bawah lampu jalan sebelah tembok. Aku melihat banyak anak kecil sedang bermain riang. Awalnya kukira memang itu anak kecil yang tinggal di kompleks perumahan tersebut. Tapi setelah ku pertajam penglihatanku, kulihat anak-anak kecil dengan tangan panjang dan kulitnya pucat. Urat-urat kebiruan tampak juga menghiasi kulit pucat mereka. Gusi dan gigi mereka merah kehitaman. Sebagian dari mereka memiliki mulut yang aneh, yaitu mulut yang sobek secara vertikal memanjang dari dagu hingga ke hidung. Di antara giginya terdapat lidah kecil yang mengeluarkan sedikit liur. Matanya agak keriput dan agak menghitam. Dia hanya memakai kolor, namun di antara mereka ada juga yang memakai baju. Tetapi setelah ku perhatikan lebih detail, kulihat ada satu sosok yang berbeda di antara mereka. Sosok tersebut juga berwujud anak kecil yang memiliki tanduk kecil. Warna tubuhnya agak merah, kulitnya terlihat lebih halus dan juga lebih tebal. Sesekali ia melotot ke arah kawan-kawannya, dan kawannya tidak berani untuk menatap dia balik. Dahinya lebih lebar dibanding yang lain. Ia terlihat memakai gelang tangan dan gelang kaki berwarna emas. Mulutnya normal namun dilengkapi dengan sepasang taring yang menyeringai. Dia tampak disegani oleh kawan lainnya. Lalu kemudian aku pun mendekat sambil memelankan langkahku. Aku perhatikan mereka sambil agak sedikit ketakutan. Tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arahku, mendesis agak keras. Mereka pun menggertak, maju bersama-sama. Aku tidak mundur sedikit pun, karena aku tahu dari segi fisik saja makhluk-makhluk kecil ini bisa kulibas sekali pukul. Lalu kemudian ia pun kembali mendesis setengah berteriak. Lalu mundur dan lari, diikuti oleh semua teman-temannya. Tidak ada suara ketika mereka berlari ataupun menghilang, hanya seperti ada angin yang berhembus kencang. Aku tidak tahu kemana perginya mereka, mungkin bersembunyi atau mungkin masuk ke rumah mereka. Selebihnya suasana kembali menjadi tenang. Aku pun kaget, namun sesegera mungkin aku menguasai diriku lagi. Nafasku masih sesak, jantungku terpompa berkali-kali lipat lebih kuat. Kuhirup nafas panjang, ku coba beristighfar berkali-kali. Tidak lupa ku baca berulang-ulang doa perlindungan diri. Lalu kemudian ku lanjutkan perjalanan mengeksplorasi perumahan tersebut. Aku berjalan dan sesekali kulihat beberapa sudut pada area perumahan tersebut. Keadaan perumahan di sini cenderung sepi. Warga perumahan juga masih sedikit. Mungkin karena kisaran harganya lah yang menjadi horor sebenarnya. Di mana perumahan lain masih di kisaran harga 150 juta. Namun perumahan ini berani mematok harga 250 juta untuk unit terkecilnya. Tapi aku tidak memikirkan waktu itu. Toh aku masih anak-anak yang hanya tahu harga perumahan dari brosur jalanan.
Sepi. Malam itu hanya jangkrik dan kelelawar. Aku di sini terus berjalan hingga aku sampai di dekat pos penjagaan pengamanan atau pos satpam. Aku memang berniat istirahat di situ untuk menemani rasa bosanku karena penelusuran sendirian. Nyamuk yang tidak dirindukan pun datang dan segera mungkin menggigit aku. Aku pun hanya bisa mengusirnya dengan cara menepuknya satu persatu. Aku tidak membawa lotion anti nyamuk malam itu. Sinar lampu putih dari pos kamling itu membantuku dalam melihat sekitar. Aman, kataku sambil tetap mendeteksi daerah sekitar. Mataku terus-menerus memperhatikan setiap sudut yang bisa ditangkap oleh mataku. Sendirian di pos itu tidak membuatku takut sama sekali, tapi aku harap ada satpam yang menghampiriku dan mengajak aku ngobrol. Namun aku sesekali menghela nafas panjang, mengusir kebosanan. Nafasku terdengar berat di tempat itu. Aku seperti sedang dihantui oleh nafasku sendiri. Memang terdengar agak aneh, namun itu benar-benar suara nafasku sendiri. Aku tidak melihat adanya makhluk lain, tidak pula merasakannya. Aman, untuk saat ini aman. Waktu terus berjalan hingga pukul 8 malam. Waktu malamku pun masih panjang. Belum lama aku melihat jam, aku mendengarkan ocehan orang. Pertama terdengar samar-samar. Mau apa kamu? Lalu suara itu secara perlahan tapi pasti semakin keras dan semakin dekat. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Jangan kesini, jangan kesini, pergilah, pulanglah. Suara itu terus terdengar keras dengan intensitas yang cukup mengganggu. Suara itu pun berubah menjadi setengah teriak. Mau apa kamu? Aku menunduk. Sengaja doa perlindungan tidak kubaca, agar aku bisa melihat sosok apa yang berani mengeluarkan suara seperti itu. Lalu kemudian aku memberanikan diri untuk menengok ke samping. Aman, tidak ada apa-apa. Lalu kutoleh ke belakang, tidak ada apa-apa juga. Baru setelahnya aku menoleh ke depan. Astagfirullahalazim, kataku seraya mundur beberapa langkah dari tempatku berdiri. Di sana kulihat suatu sosok yang sangat menyeramkan. Sosoknya tinggi besar, dia memiliki 2 pasang gigi taring yang terpasang rapi di gigi-giginya. Sementara itu gigi yang lainnya terjajar rapi, namun berbentuk runcing dan juga ada darah merah yang mengalir. Bau mulutnya busuknya bukan main, dia pun menggeram pelan. Matanya melotot ke arahku. Matanya putih kemerahan dengan kelopak mata hijau gelap seakan matanya ingin lepas dan juga menghantam mukaku. Mukanya yang lebar membuatku agak ragu untuk mendekat. Warna hijau gelap dan hitam mendominasi warna dari makhluk tersebut. Sela-sela jarinya yang kisut dan keriput berhias kuku yang agak pendek namun runcing. Sementara kakinya juga berwarna hijau gelap kehitaman dan juga dihiasi jari kuku yang tajam. Aku segera menguasai diriku, doa-doa segera kulantunkan dengan suara keras. Ia perlahan mundur menjauh lalu mengerang kesakitan. Pulang, 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 jangan kesini. Teriaknya seraya menjauhi dariku. Mungkin karena doa yang kubaca keras-keras, ia menjadi kesakitan dan juga sangat kewalahan. Padahal tadinya ia seperti berani kepadaku.
Aku tidak tahu mengapa ia menginginkanku untuk pulang. Padahal aku di situ hanya ingin penelusuran. Mungkin ia takut tempat tinggalnya terganggu. Tapi ya sudahlah. Kemudian aku pun kembali berjalan. Sesekali ku perhatikan pepohonan rimbun yang memiliki banyak cabang. Ya, sejujurnya aku sangat suka dengan pepohonan. Karena selain menyediakan oksigen untuk bumi kita, terkadang pepohonan juga menyediakan buah-buahan, daun-daunan dan juga kayu yang berkualitas. Namun kali ini berbeda. Pepohonan yang tadinya adem ayem sekarang terdengar berisik. Ternyata sebuah sosok setengah kadal setengah manusia tengah berdiri di pucuk teratas pohon itu. Ya, langsung aku mundur beberapa langkah, berdoa, lalu cabut dari situ. Setelah aku pergi dari tempat itu masih sangat angker. Mulai dari pocong, siluman kadal, siluman ular, prajurit genderuwo, dan lain-lain masih menampakkan dirinya kepada warga. Tapi lama-kelamaan tempat tersebut menjadi tidak angker lagi. Karena sudah banyak sekali warga perumahan tersebut. Mungkin juga karena sering diadakan pengajian, ceramah agama, ruqyah, dan sudah banyak sekali warga yang berkegiatan baik siang maupun malam. Jadi mungkin demitnya pindah ke tempat lain. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Perumahan Para Lelembut. Semoga kisah kali ini menjadi pengetahuan untuk kita semua, agar kita selalu tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.